Gunawan Puspowijoyo, penulis majalah misteri, peneliti spiritual yang menghabiskan hidupnya menelusuri kisah-kisah gaib dan legenda Nusantara. Kisah ini bukan fiksi, ini adalah catatan perjalanannya sendiri, kisah nyata di kaki Gunung Merapi, di tempat yang disebut orang sebagai Bukit Turgo. Bukit Turgo bukan sekadar gundukan tanah vulkanik. Ia berdiri di sisi barat Kaliurang, memandang langsung ke punggung Merapi, gunung paling aktif di Indonesia. Tapi bagi masyarakat Jawa, Turgo bukan hanya tempat geografis. Ia adalah perbatasan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia para leluhur yang tak kasat mata. Di malam hari, kabut turun seperti tirai, menutupi puncak bukit. Suara-suara samar kadang terdengar dari hutan. Suara gamelan halus, angin berdesir seperti bisikan, dan langkah-langkah yang tak terlihat di antara pepohonan pinus. Semua itu seolah menjadi isyarat bahwa tempat ini dijaga bukan hanya oleh alam, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua. Perjalanan Gunawan ke Bukit Turgo tidak dimulai dari rencana penelitian. Semuanya bermula dari sebuah mimpi. Dalam tidurnya, ia melihat sosok lelaki tua berwajah Timur Tengah, berjanggut panjang, berpakaian gamis putih, dengan sorot mata yang menenangkan namun penuh wibawa. Sosok itu berdiri di antara cahaya keemasan dan berbicara dengan suara berat namun lembut. "Sayyid Kumiter, datanglah ke pertapaan kakek. Di sanalah tempat kemuliaan dan kesucian. Ingat, Turgo." Mimpi itu begitu nyata, begitu menancap di hati. Ketika Gunawan terbangun, tubuhnya terasa hangat, seperti baru saja menerima pesan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Namun waktu terus berjalan, hingga setahun kemudian, barulah kesempatan itu datang. Malam hari, ia memulai perjalanan menuju lereng Merapi. Kabut turun pekat, udara menggigit dingin. Bukit itu tampak seperti bayangan hitam besar di bawah langit kelabu. Karena terlalu berbahaya untuk mendaki malam itu, ia memutuskan menginap di sebuah penginapan tua di Kaliurang, menunggu matahari pagi menyingkap kabut. Pagi datang dengan udara segar khas pegunungan. Mesin mobil tua buatan Jepang menderu pelan, menanjak menuju kawasan Turgo. Setiap tikungan seperti mengajak masuk lebih dalam ke dimensi lain. Gunawan duduk diam di kursi depan, matanya menatap jalan berliku di antara pohon pinus. Ia merasa seolah sedang memenuhi panggilan dari masa lalu. Dan sebelum mencapai kaki bukit, mobilnya melewati sebuah jembatan, tempat yang dipercaya sebagai pintu gerbang dunia halus. Namanya Jembatan Suropangga. Di kanan kirinya berdiri dua tugu monumental. Yang satu menyerupai Tugu Golong Gilik di Yogyakarta. Di puncaknya patung Eyang Semar Badranaya atau Sang Hyang Ismaya, simbol keseimbangan. Di sisi seberangnya berdiri patung Hanoman Sangkara Putih dengan prasasti bertuliskan Sesanti Jawa tentang ketekunan dan kebenaran. Namun, bagi mereka yang peka, jembatan ini bukan sekadar infrastruktur. Konon dijaga oleh sosok gaib bernama Ki Suropangga, seorang lelaki tua yang menunggangi naga hitam raksasa bernama Naga Kawastu. Warga percaya, siapapun yang melintas harus menjaga ucapan. Jangan berbuat sembrono, jangan bersikap tidak sopan. Banyak cerita tentang orang yang mengalami kejadian aneh setelah bersikap tidak hormat di sini. Itulah sebabnya, setiap kali seseorang melintas, mereka selalu mengucap salam dalam hati. Sebuah penghormatan kecil kepada penjaga tak kasat mata. Nama lama Bukit Turgo adalah Kawastu, sebuah nama yang berasal dari kisah penciptaan Pulau Jawa dalam mitologi kuno. Dikisahkan, ketika Pulau Jawa pertama kali terbentuk, pulau itu miring ke arah barat karena keberadaan Gunung Jamurdipa di sisi barat. Para dewa memutuskan untuk memindahkannya ke tengah pulau agar seimbang. Namun dua empu kakak beradik, Empu Rama dan Empu Permadi, sedang menempa besi di besalen mereka. Mereka diperingatkan untuk menyingkir, tapi menolak. Dan saat pemindahan berlangsung, gunung yang dibawa para dewa jatuh, menimpa keduanya
hingga tewas seketika. Sejak itu, gunung tersebut dinamakan Gunung Merapi, tempat perapian. Ruh kedua empu itu dipercaya menjadi penguasa gaib Merapi. Dan di balik kabut, masyarakat Turgo percaya Merapi memiliki kerajaan gaib sendiri. Keraton Merapi. Kerajaan tak kasat mata yang konon bentuk dan tata letaknya sama persis dengan Keraton Yogyakarta. Di sana, arwah manusia dibagi menurut amal perbuatannya. Ruh yang baik tinggal di keraton atau memilih keraton Laut Selatan. Yang jahat melayang-layang di pepohonan, batu besar, dan tempat-tempat sepi, mengganggu manusia yang lewat tanpa izin. Di antara kisah gaib dan mitologi, ada satu nama suci yang selalu disebut di Turgo, Syekh Jumadil Kubro. Beliau diyakini datang dari Majapahit pada abad ke-14 hingga ke-15. Seorang ulama sufi berilmu tinggi, keturunan Nabi Muhammad SAW generasi ke-7. Ia dikenal hidup sederhana, bertani, bertapa, dan berdakwah di lereng Merapi. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, beliau bertemu dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo di Kawastu. Pertemuan itu bersifat spiritual, tak kasat mata, tapi diyakini masih berlangsung hingga hari ini. Di puncak Bukit Turgo, terdapat bangunan menyerupai makam dengan lantai keramik hitam yang mulai retak. Namun, para sejarawan masih berselisih. Apakah benar beliau dimakamkan di sini? Sebagian percaya makam aslinya di Semarang atau Trowulan. Ada pula yang menduga yang dimakamkan di Turgo adalah Ki Ageng Turgo alias Pangeran Blancak Ngilo, tokoh Majapahit yang juga memiliki garis keturunan ulama. Meski begitu, masyarakat tak mempermasalahkan perbedaan itu. Bagi mereka, Turgo adalah tempat suci, tempat mencari berkah dan ketenangan batin. Perjalanan menuju puncak bukan hanya mendaki tanah berbatu, tapi juga menapaki wilayah yang penuh energi tak terlihat. Setiap hutan di sekitar Turgo punya kisahnya sendiri. Ada hutan gamelan, di mana sering terdengar suara gamelan dari dalam hutan tanpa wujud pemainnya. Ada hutan bingungan, tempat orang bisa kehilangan arah, berputar-putar di tempat yang sama. Ada hutan Blumbang dan Pijen, yang konon dihuni makan gaib Merapi. Banyak kisah tentang warga yang hilang setelah merumput di sana. Namun yang paling ditakuti adalah rumpun bambu kuning di dekat puncak. Di sanalah bersemayam sosok bernama Wewe, makhluk wanita tinggi besar, berambut panjang, berpayudara menjuntai, yang suka menampakkan diri menjelang maghrib. Seorang warga bernama Mbok Ono Idu pernah diculik oleh Wewe selama 3 hari 3 malam. Saat ditemukan, ia linglung, tak bisa bicara, lalu meninggal dengan cara misterius. Wewe juga dipercaya suka menculik anak-anak dan menjemur pakaian dalamnya di atas dahan beringin. Konon, siapapun yang berhasil mengambilnya akan mendapat kesaktian. Tapi tak satu pun berani mencoba. Sebelum mencapai puncak, ada sebuah terowongan peninggalan Jepang. Panjangnya sekitar 6 meter. Namun bagi pendaki lokal, gua ini bukan sekadar sisa perang. Konon, gua itu dihuni oleh Banaspati, makhluk api berbentuk bola merah menyala yang bisa berubah menjadi ular berkepala manusia. Lidah apinya dipercaya mampu menyeret manusia ke dalam bumi. Tidak semua berani melewati gua itu. Banyak yang memilih jalur lain, meski lebih terjal daripada menantang penghuni gaib di dalamnya. Setelah melewati semua rintangan, tibalah di puncak Bukit Turgo. Di sanalah makam atau pesanggerahan Syekh Jumadil Kubro berdiri. Saat Gunawan berdoa di bawah terik matahari, tiba-tiba langit berubah. Awan mendung berputar cepat, angin berhembus dingin, dan dari balik kabut muncul siluet seorang kakek berjubah putih. Wajahnya sama seperti dalam mimpi setahun lalu. Ia mendekat, mencium kening Gunawan, dan berucap pelan, "Akhirnya, engkau datang juga. Sudah lama leluhurmu ini menunggumu." Seketika, air mata mengalir. Siluet itu memudar,
langit kembali terang. Namun rasa haru dan sakral itu tidak pernah hilang. Kisah Bukit Turgo mengajarkan satu hal penting, bahwa manusia hanyalah tamu di alam semesta. Bahwa di balik gunung, hutan, dan kabut, ada dimensi lain yang berjalan berdampingan dengan dunia kita. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Bukit Turgo bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah panggilan jiwa. Tempat di mana mitos dan iman saling berpelukan. Tempat di mana kabut dan cahaya berpadu. Tempat di mana manusia merenungi kecilnya diri di hadapan Sang Pencipta. Dan mungkin itulah alasan mengapa mimpi itu datang kepada KRT Gunawan Puspowijoyo. Karena sebagian perjalanan spiritual memang tidak dimulai dari langkah kaki, tapi dari panggilan yang hanya bisa didengar oleh jiwa. Itulah kisah nyata perjalanan KRT Gunawan Puspowijoyo, penulis majalah misteri yang menapaki Bukit Turgo, gerbang antara dunia nyata dan alam gaib. Bagaimana menurut kamu? Apakah kisah ini sekadar legenda? Atau ada kebenaran di baliknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk kisah berikutnya. Kunjungi juga misterikini.com untuk membaca versi artikelnya yang lengkap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Kartika, dan ini Misteri Kini Media.